Kembali di Kompas Petang, Saudara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengklaim semua partai politik di Koalisi Indonesia Maju sudah setuju Ridwan Kamil diusung di Pilkada Jakarta. Pernyataan bahwa koalisi pendukung Prabowo Gibran sepakat mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta disampaikan Zulhas di sela-sela acara pembagian hewan kurban Kementerian Perdagangan di Jakarta. Kata Zulhas, PAN usul Ridwan Kamil diusung di Pilkada Jakarta dan semua partai anggota KIM sudah setuju. Yang belum diputuskan soal wakil gubernurnya. Yang DKI saya mengusulkan Ridwan Kamil. Ya, saya kira semua sudah mau menyetujui RK untuk maju di Jakarta. Udah. Wakilnya belum diputuskan ya. Tapi ya namanya wacana demokrasi apa aja boleh kok ya, dicabut-cabut wakil itu boleh. Menyusul tarik ulur antara Partai Koalisi Indonesia Maju terkait jadi tidaknya Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta, Partai Demokrat turut angkat bicara. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha menyebut partainya masih butuh waktu untuk mempelajari peta pilkada dan belum memutuskan kandidat yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Kata Teguh, pembahasan soal Ridwan Kamil di dalam Koalisi Indonesia Maju juga belum final. Kepastian Ridwan Kamil maju pemilihan gubernur Jakarta atau Jawa Barat masih tarik ulur di antara partai-partai Koalisi Indonesia Maju. Terlepas dari Golkar yang condong mendorong Ridwan Kamil ke Pilkada Jawa Barat, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria meyakini Ridwan Kamil akan unggul di Pilgub Jakarta melawan Anies Baswedan. Ya, Gerindra kan ingin menang di Jakarta ya. Salah satu tokoh yang menurut kami punya potensi yang besar untuk bisa mengalahkan Mas Anies ya Kang Emil. Jadi nggak salah saya kira kalau Gerindra mengusulkan atau mengusung Kang Emil untuk Pilkada DKI. Dan saya punya optimisme Kang Emil punya prestasi besar di Jawa Barat yang juga bisa dibuat ya di DKI Jakarta ke depan. Kira siapapun nanti yang menjadi wakil Kang Emil punya potensi besar untuk meningkatkan elektabilitas dan menangkan Pilkada DKI Jakarta. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Doli Kurnia Tanjung, Ridwan Kamil lebih berpotensi besar menang di Pilkada Jawa Barat. Soal keyakinan Gerindra dan PAN bahwa Ridwan Kamil akan menang di Jakarta perlu kajian berdasarkan survei lanjutan di bulan Juli. Kalau kita mau menang itu melihatnya menang nanti pasti hari H kita memilih dan menang. Kalau kita semua kan juga pengen menang kan. Kita lihat, kita kan semuanya harus melihat, mengkaji. Kalau kita bilang meyakin menang apa dasarnya gitu kan. Nah sekarang yang paling mungkin, yang paling misalnya menjadi rujukan selama ini kan hasil survei elektabilitas. Nah makanya tadi Pak Ketua Umum juga kita lihat nanti survei yang berikutnya mungkin sudah ada pada akhir bulan Juli. Dan itu juga kesepakatan di dalam pimpinan partai-partai di Koalisi Indonesia Maju. Pengamat politik Adi Praitno berpandangan akan berat bagi Ridwan Kamil jika dimajukan di Pilkada Jakarta dengan lawan Anies Baswedan. Adi bilang, lebih baik Koalisi Indonesia Maju mencari sosok calon gubernur selain Ridwan Kamil untuk Pilkada Jakarta. Di Jakarta tentu Ridwan Kamil bukan hanya butuh kerja keras, tapi melawan Anies Baswedan yang notabene-nya adalah mantan gubernur petahana bukan perkara gampang, apalagi per hari ini elektabilitas Anies itu kan paling menjulang dan sekalipun misalnya ada kecenderungan Golkar untuk memajukan Ridwan Kamil di Jakarta, tentu ketika ada partai-partai dalam KIM berkehendak supaya RK itu maju dalam Jakarta, ini yang sepertinya terus sampai saat ini masih terjadi dinamika dan tarik ulur. At the end of the day-nya soal siapa sosok yang akan diusung oleh partai KIM, bagi saya harus mencoba untuk mencari alternatif di luar Ridwan Kamil. Pengamat politik Ahmad Khoirul Umam punya pandangan lain. Meski ada tarik ulur di antara partai-partai Koalisi Indonesia Maju mengenai jadi tidaknya Ridwan Kamil diusung di Pilkada Jakarta, ia yakin pada akhirnya KIM solid untuk mengamankan Pilkada Jakarta. Besar kemungkinan, most likely, Koalisi Indonesia Maju akan betul-betul solid untuk mengamankan kekuatan di DKI Jakarta. Mengapa?
Karena dalam konteks ini besar kemungkinan mereka akan meletakkan basis kekuatan kepemimpinan DKI yang bisa diajak berkoordinasi, bisa diajak komunikasi dan tidak menjadi rival atau kompetitor politik yang potensial di ajang kontestasi yang akan datang. Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membenarkan Presiden Jokowi dan para ketua umum parpol pendukung pemerintah membahas pilkada di Istana akhir Mei lalu. Dalam pertemuan itu, Zulhas mengaku mengusulkan nama Kaisang Pangarep ke Jokowi sebagai calon wakil gubernur mendampingi Ridwan Kamil. Tim Liputan Kompas TV. Partai-partai koalisi pendukung Prabowo Gibran belum satu suara soal jadi tidaknya mengusung Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta. PAN dan Gerindra mau RK berada di Pilkada Jakarta dan Golkar condong mendorong RK ke Pilkada Jawa Barat. Mengapa koalisi Indonesia Maju tak satu suara? Sementara kalau jadi maju Pilkada Jakarta, RK kemungkinan berhadapan dengan lawan berat Anies Baswedan. Betulkah ada kepentingan sektoral maupun agenda tersembunyi dari partai-partai Kim juga Presiden Jokowi sehingga berbeda? Siapa figur calon gubernur yang akan diusung di Pilkada Jakarta? Sudah ada Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, Ahmad Riza Patria, dan analis politik dari Universitas UIN, Syarif Hidayatullah ya, Adi Praitno. Selamat sore, Mas Riza dan Mas Adi. Selamat sore, Tiba. Oke. Selamat sore, Mas Adi semuanya. Nanti kita juga akan menunggu Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang akan bergabung menyusul. Saya ke Pak Riza dulu. Pak Riza, Ridwan Kamil kata Golkar lebih baik di Jawa Barat begitu, karena di Jakarta berat. Tapi Gerindra pengennya seperti ini Ridwan Kamil di Jakarta untuk melawan Anies Baswedan. Ini apakah benar perbedaan pendapat ini ada kepentingan strategis masing-masing partai dan Presiden Joko Widodo sebagai dirigen dari Koalisi Indonesia Maju? Ya ini bukan soal kepentingan partai masing-masing ya. Justru kami di Koalisi Indonesia Maju mementingkan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara. Ya. Nah untuk itu makanya kami semua lebih berhati-hati. Kami menghormati Partai Golkar yang punya kader Ridwan Kamil yang memang sudah direkomendasikan di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Dan juga Partai PAN yang bersama Gerindra juga sudah mengusulkan Kang Emil untuk Jakarta. Kemudian juga Partai Demokrat yang sedang mempertimbangkan, membuat kalkulasi, dan partai-partai lainnya di koalisi. Memang DKI Jakarta ini sekalipun sudah tidak lagi menjadi ibu kota, tetap menjadi kota atau provinsi yang sangat menarik. Hitungan saya DKI Jakarta ini termasuk provinsi yang akan akhir-akhir diputuskan oleh partai-partai. Berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya. Begitu strategis dan pentingnya Jakarta menjadi perhatian semua partai dan koalisi-koalisi yang ada. Nah untuk itu Gerindra memang lebih awal mengusulkan Kang Emil untuk mendorong partai-partai dan melihat respon dari masyarakat. Alhamdulillah respon dari partai-partai koalisi sudah baik terhadap Kang Emil, seperti Partai Gerindra yang mengusulkan Kang Emil. Dan alhamdulillah juga respon dari masyarakat terus meningkat dan elektabilitas popularitas daripada Kang Emil terus juga meningkat. Insya Allah pada waktunya nanti survei-survei ke depan Kang Emil akan lebih unggul dari pasangan calon lainnya. Itu dari Gerindra. Kita ke Partai Golkar, ada Pak Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Pak Doli sudah bergabung ya. Pak, kalau tadi Gerindra pengennya Kang Emil di Jakarta gitu. Tapi kalau Golkar kan pengennya di Jawa Barat saja. Karena ibaratnya begini, kalau Anies Baswedan sudah pasti menang di Jakarta, kalau Ridwan Kamil sepertinya sudah pasti menang di Jawa Barat. Nah ini Golkar sepertinya tidak mau kehilangan momentum itu untuk di Jawa Barat. Bagaimana sejauh ini komunikasinya antar internal partai Koalisi Indonesia Maju? Sudah diputuskan, RK ini akan berada di mana? Pak Doli? Ya, saya kira komunikasi antar pimpinan partai politik yang tergabung. Halo, sudah? Ya, silakan. Halo? Ya, silakan Pak. Tes. Ya, jadi kalau komunikasi antara pimpinan partai politik di Koalisi Indonesia Maju sejauh ini baik-baik saja. Ya, sudah sering juga ada pertemuan antara Pak Erlangga dengan Pak Prabowo, dengan Pak Zulkifli Hasan dan Pak AHY ya. Dan itu juga sebetulnya sudah ada kesepahaman dari awal
bahwa Koalisi Indonesia Maju ini sebisa mungkin kita terus tetap bersama ya, karena kita punya cerita sukses kemarin di Pilpres. Dan begitu juga harapannya menghadapi pilkada ini, kalau memang kita bisa bersama itu akan lebih baik ya. Nah, walaupun kita juga sama-sama memahami bahwa konstelasi atau konfigurasi politik di tingkat nasional belum tentu bisa dijiplak bulat-bulat sama di seluruh daerah ya, karena dinamikanya berbeda, kepentingan berbeda, bahkan hasil pileknya juga berbeda. Nah, khusus soal Ridwan Kamil, sebenarnya ya yang bicara tentang Ridwan Kamil DKI itu Partai Golkar, ya, karena Ridwan Kamil ini adalah wakil ketua Partai Golkar. Jadi kita udah kasih surat tugas dari 6 bulan yang lalu itu 2 tempat ya, di Jawa Barat dan daerah khusus Jakarta. Dan kami mencermati terus ya masing-masing elektabilitas saudara Ridwan Kamil baik itu di Jawa Barat maupun di Jakarta. Tapi kalau mengambang begitu nggak kehilangan momentum nanti Partai Golkar, Pak Doli? Ya kan memang pilkadanya masih 27 November, pendaftarannya masih 27 sampai 29 Agustus. Ya menurut saya waktunya masih cukup. Ya nggak ini kan keputusan ini kan nggak perlu harus diputuskan buru-buru, waktunya masih cukup. Dan saya kira ini yang menjadi kesepahaman kita juga bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Erlangga, ketua umum kami, ya masih ada waktu mungkin sekitar akhir Juli atau Agustus masih bisa kita diskusikan. Kita masih lihat beberapa hasil survei lagi ke depan. Baik, lalu pilihan yang paling rasional bagaimana? Jawa Barat untuk Ridwan Kamil atau DKI Jakarta untuk Ridwan Kamil? Sedangkan Partai Gerindra juga punya kepentingan untuk mengusung Deddy Mulyadi sepertinya di Jawa Barat dan tidak ingin juga kehilangan momentum untuk bisa menguasai pilkada Jawa Barat. Saya akan tanyakan hal itu kepada Adi Prayitno sesaat lagi di Kompas Petang. Tetaplah bersama kami. Politik dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno akan saya tanyakan pertanyaan ini. Mana yang lebih rasional? RK di Jawa Barat apa di Jakarta, Bung Adi? Kalau bagi saya, RK itu jauh lebih rasional jika maju di Jawa Barat. Pertama, memang approval rating Ridwan Kamil sebagai mantan gubernur di Jawa Barat itu di atas 75%. Sebagai sebuah bekal politik, saya kira itu juga cukup mencukupi. Yang kedua, dari data-data survei yang kita miliki, Ridwan Kamil itu memiliki elektabilitas yang sangat signifikan dan bahkan tak ada lawan tanding yang relatif sepadan. Oleh karena itu, dua variabel ini sebenarnya bisa menjelaskan sebenarnya jauh lebih realistis, jauh lebih rasional jika kemudian Ridwan Kamil itu maju di Jawa Barat. Karena kemungkinan menangnya itu jauh lebih terbuka. Tentu dengan tanpa bermaksud ingin mendahului kehendak Tuhan, di Jawa Barat Ridwan Kamil melawan siapapun itu kecenderungan mudah untuk memenangkan pertarungan secara politik. Agak berbeda kalau Ridwan Kamil itu maju di Jakarta. Saat ini Ridwan Kamil itu elektabilitasnya masih jauh dari Anies Baswedan. Ini saya kira memang sepertinya sedang dihitung betul oleh Golkar. Jangan sampai memajukan kader terbaiknya Ridwan Kamil di Jakarta, tapi potensi kemenangannya tidak ada dan akan kehilangan potensi untuk mengamankan kemenangan di Jawa Barat. Oleh karena itu, hal-hal yang semacam inilah akan turut mendinamisasi bagaimana hubungan Partai Golkar dan partai-partai yang tergabung dalam KIM terkait dengan portofolio politik Ridwan Kamil di Jawa Barat ataupun di Jakarta. Tapi kalau ditanya ke saya, Mas, sebenarnya RK realistis, lebih rasional menangkan di Jawa Barat ketimbang di tempat yang lain. Nah, yang kedua, saya agak aneh partai-partai di KIM ini ya, kok tidak mau mengusung kader terbaik mereka. Gerindra itu punya namanya Ariza Patria, mantan wakil gubernur, pengalamannya mantap, di survei juga muncul. Tinggal di backup dengan kerja politik dan mesin-mesin yang solid. Atau misalnya di KIM itu punya nama Kaisang Pangarap, ketua umum PSI, anak presiden, anak muda, yang diyakini juga punya daya ungkit, popularitas dan elektabilitas yang relatif menjanjikan. Ketimbang misalnya memaksakan Ridwan Kamil, yang relatif ada kecenderungan ingin maju di Jawa Barat, ini tentu menjadi suatu hal yang kontraproduktif. Karena memang begitu banyak juga kader-kader di KIM ini yang sebenarnya punya potensi disorong maju untuk bertanding lawan Anies Baswedan. Saya tangkap, jadi Bung Adi. variabel ini yang saya kira memang harus ditangkap secara umum. Meski perlahan publik itu sudah mulai menangkap, Mas. Ada agenda lain misalnya, kalau Ridwan Kamil dimajukan di Jakarta, maka partai-partai di KIM yang lain misalnya seperti Gerindra, seperti PAN, berharap bahwa di Jawa Barat yang maju itu adalah Deddy Mulyadi berpasangan dengan kader PAN.
entah itu dengan Desi Ratnasari ataupun dengan Bima Arya. Oke. Hal-hal macam ini pasti akan dibicarakan Ya, ini dan dinamis. Saya akan tanyakan langsung ke Pak Riza, kenapa nggak pede Gerindra di Jakarta ngusung kader sendiri, Pak Riza? Kalau memang banyak kader yang mumpuni begitu di Jakarta, kenapa nggak diusung saja dari Gerindra, internal Gerindra, Pak Riza? Pak Riza? Ya, sepertinya masih di mute, Pak Riza. Mohon maaf. Setiap partai tentu Oke. ingin menghadirkan, menampilkan kader-kader terbaiknya dalam setiap pilpres maupun pilkada dan Oke. juga caleg-caleg ya. Namun demikian, kami ini kan membuat hitungan-hitungan ya, membuat kalkulasi. Ada daerah-daerah yang menjadi perhatian, diantaranya DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, mungkin juga Banten, Sulsel, Sumut, dan beberapa daerah lainnya. Nah, di situ kan harus dihitung secara matang ya. Memang ada kader-kader terbaik partai dari Gerindra, dari setiap partai pasti punya kader-kader terbaik yang bisa ditampilkan di setiap provinsi maupun kabupaten kota. Baik. Namun demikian, Gerindra melihat untuk DKI Jakarta karena ada pesaing dari Mas Anies, kita melihat Kang Emil merupakan figur sosok tokoh yang dianggap bisa mengungguli daripada Mas Anies. Kira-kira itu hitungan Oke. kalkulasi dari Partai Gerindra ya. Dan kami kan juga setiap partai itu tidak harus menjadi gubernur, tidak harus menjadi bupati, wali kota, kan bisa menjadi wakil Oke. gubernur. Tapi kan bisa track recordnya menjadi sudah jelas wali nih, kota, Pak Riza bupati. pernah jadi wakil gubernur juga. Tapi ya itulah alasan dari Partai Gerindra. Tapi kita akan tanyakan juga ke Partai Golkar. Kepentingan Gerindra memajukan Ridwan Kamil di Jakarta sebenarnya kalau publik membacanya ini memberi jalan untuk kader Gerindra sendiri di Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Bagaimana Anda melihat kemungkinan ini, Pak Doli? Saya kira kita masing-masing punya kedaulatan ya dalam partai politik masing-masing. Walaupun kita bersahabat, punya perjalanan panjang di Pilpres kemarin gitu ya. Jadi saya kira kita tidak punya kewenangan untuk mengomentari keputusan dan pandangan masing-masing partai politik. Jadi kalau Partai Gerindra tadi yang sudah disampaikan punya kalkulasi sendiri, saya kira kita juga tidak bisa mengintervensi itu. Nah, tapi juga Golkar pasti juga punya kalkulasi sendiri gitu. Nah, nanti pada waktunya masing-masing kalkulasi ini akan didudukkan secara bersama-sama ya antara pimpinan partai politik di Koalisi Indonesia Maju. Ya, terutama antara Golkar dan Gerindra karena bicara tentang soal kalkulasi masing-masing dua partai politik ini. Nah, tentu nanti saya kira titik temunya adalah bahwa sekali lagi kita semua bicara tentang politik ini kan termasuk pilkada yang dikedepankan yang paling di atas itu semua kan adalah kepentingan bangsa dan negara dan terutama kepentingan untuk kemajuan daerah yang mau kita bicarakan itu. Oke, jadi bukan kepentingan Koalisi Indonesia Maju baru ya? kepentingan partai-partai politik masing-masing. Oke. Tunggu dulu, jangan dipotong dulu. Oke, siap, silakan. Jadi yang kedua baru pertimbangan partai politik masing-masing yang itu adalah bagian dari kepentingan Koalisi Indonesia Maju. Oke. Gitu loh. Baik. Ya, itu pandangan dari Pak Doli mengenai kompetisi yang ada di Jawa Barat jika memang nanti Deddy Mulyadi dipentaskan di Pilkada Jawa Barat. Terakhir saya ke Bung Adi. Bung Adi, kalau kan ini niatnya Koalisi Indonesia Maju ini dijiplak begitu ya untuk konfigurasi-konfigurasi yang berada di berbagai pilkada terutama di Pulau Jawa kalau saya lihat yang potensinya memang luar biasa untuk konstelasi nasional. Sejauh ini apakah peta pilpres yang berupaya dijiplak itu masih bisa terwujud atau tidak sih kira-kira? Ya saya kira memang kalau menangkap semangatnya partai-partai yang tergabung dalam tim ini ingin terus membangun bagaimana soliditas mereka itu terus berlanjut di sejumlah pilkada, terutama pilkada-pilkada kunci yang ada di Pulau Jawa. Chemistry itu kan sangat kelihatan sekali ketika misalnya ada momentum pilkada Jakarta ataupun di Jawa Barat mereka misalnya sedang bernegosiasi kira-kira siapa di antara kader-kader partai internal di KIM ini yang potensial maju dan kemudian saling dorong satu sama yang lain. Tapi secara umum Mas, itu kan di atas kertas. Kita juga tidak bisa menjamin di berbagai tempat misalnya partai-partai di antara KIM ini bisa saling berhadapan satu sama yang lain. Di Jawa Timur memang kelihatan solid, di Jakarta kelihatan solid, di Jawa Barat mungkin kelihatan solid, di Jawa Tengah kelihatan solid.
Tapi pada level kabupaten dan kota, saya juga tidak terlampau menjamin Oke. partai-partai yang di Kim ini akan terus solid ya, karena kepentingan itu akan berbeda-beda. Saya Oke. membaca identitas Kim ini kemudian muncul karena memang kader yang paling menonjol dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Kalau kemudian di partai-partai Kim ini memiliki kader yang sama-sama punya elektabilitas dan popularitas yang cukup signifikan, saya kira ini akan terjadi head to head, akan deadlock juga. Baik. Saya cukup membayangkan misalnya di Jakarta, kenapa Ridwan Kamil? Karena di internal partai Kim itu dinilai, tak ada figur lain yang dinilai punya kompetensi, punya kapasitas, punya rekam jejak, dan Oke. dianggap punya Baik. elektabilitas yang sementereng Ridwan Kamil. Oke. Padahal kalau kita cek satu persatu ada juga sebenarnya di internal Gerindra, seperti Bang Reza Patria, pengalamannya ada, elektabilitasnya muncul gitu ya. Cuman memang ini yang kemudian menjadi tanda tanya publik. Kenapa partai-partai di Kim ini nggak berani memunculkan kadernya dulu, disondingkan kepada publik, Baik. kira-kira siapa di antara begitu banyak Oke. nama ini yang Baik, kemudian Bung Adi. diusulkan. Jangan kunci hanya pada Ridwan Kamil, yang kecenderungan di mana Golkar itu punya intensi untuk memajukan di Jawa Barat. Oke. Opsi lain, ada nama kader seperti Reza Patria, mungkin Kaisang, mungkin nama Desi Ratnasari ditaruh Ya. di Jakarta, atau Baik. kader Partai Demokrat. Ini yang saya Oke. kira akan memang ada agenda lain soal Kim itu. Oke, baik. Terima kasih pandangan politiknya, pandangan perspektif politiknya dari Adi Prayitno, analis komunikasi politik parameter politik. Lalu sebelumnya juga ada Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Sehat selalu Bapak-Bapak, sampai jumpa lagi.